Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas konsep perkembangan motorik kasar anak usia dini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Difatun Melenia Mahani dari NIM 24, ditemani oleh Alif Kurin Ain NIM 35. Nah, di video ini kami akan membahas beberapa topik. Topik pertama kami akan membahas pengertian perkembangan motorik kasar anak menurut para ahli. Topik kedua kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia dini. Topik yang ketiga kami akan membahas upaya meningkatkan perkembangan motorik kasar anak usia dini. Saya akan menjelaskan topik pembahasan pertama, yaitu pengertian motorik kasar anak menurut para ahli. Menurut Ganalue, motorik kasar berkaitan dengan kinerja otot-otot besar pada tubuh manusia. Sedangkan menurut Harlock, kemampuan motorik kasar anak digunakan sebagai pengendalian gerakan tubuh lewat kegiatan-kegiatan yang berkoordinasi dengan susunan saraf, otot, dan otak spinal. Selanjutnya, menurut John W. Sandrock, mendefinisikan motorik kasar sebagai keterampilan yang meliputi otot-otot besar seorang anak seperti berdiri, berjalan, berlari, menendang bola, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menurut Sage, motorik kasar anak didefinisikan sebagai kapasitas individu yang berkaitan dengan kinerja otot dalam melakukan aktivitas yang didapatkan sejak masih anak-anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan otot besar dalam melakukan pengendalian gerakan tubuh seperti berdiri, berjalan, melompat, berlari, duduk, melempar, menendang bola, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penguasaan kemampuan motorik kasar pada anak merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Penting bagi orang tua untuk membebaskan anak mengeksplorasi atau melakukan aktivitas yang melibatkan motorik kasarnya, sehingga anak tidak hanya asik bermain gadget, menonton televisi, menonton YouTube, bermain game online, atau aktivitas pasif lainnya yang tidak melibatkan gerakan tubuh. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak. Yang pertama, bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ tubuh manusia. Kematangan organ-organ tubuh ini ditandai dengan tercapainya jaringan-jaringan otot yang semakin kompleks, kuat, dan sudah bekerja secara teratur. Kemudian dilanjutkan kembali oleh berfungsinya sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seorang anak dapat melakukan aktivitas motorik kasarnya. Dan yang kedua ada pendapatan keluarga. Jika pendapatan keluarga cukup tinggi, maka akan berpengaruh pada gizi dan nutrisi anak, di mana gizi dan nutrisi anak itu membantu perkembangan motoriknya. Jika nutrisi dan gizi anak tidak terpenuhi, maka nanti perkembangan anak juga akan terganggu. Serta pendapatan keluarga yang cukup tinggi juga dapat memfasilitasi permainan untuk menstimulasi perkembangan motoriknya. Yang ketiga ada jenis kelamin. Anak laki-laki lebih tertarik pada kegiatan atau aktivitas yang terorganisir, agresif, dan impulsif bila dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan lebih menyukai permainan atau aktivitas yang tenang dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih senang terhadap kegiatan atau aktivitas yang lebih menantang sehingga mereka lebih aktif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh hormon testosteron yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dwi Fathul Milenia tentang faktor yang mempengaruhi motorik kasar pada anak. Faktor selanjutnya adalah riwayat penyakit infeksi. Pada periode pasca natal atau sebelum kelahiran, perkembangan motorik awal bayi itu disebut dengan refleks primitif. Yaitu refleks primitif adalah respon motorik involunter yang berasal dari batang otak yang mulai muncul pada usia kehamilan 25 minggu. Refleks primitif adalah refleks dasar dalam memfasilitasi
kelangsungan hidup. Refleks primitif yang tidak muncul saat usia seharusnya atau muncul saat usia yang tidak seharusnya adalah penanda klinis penting dari berbagai gangguan neurologi dan perkembangan bayi. Perkembangan tersebut dapat terganggu apabila bayi atau anak terserang penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi di sini tuh biasanya ada yang namanya ISPA. ISPA merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi pada saluran pernafasan bagian atas seperti hidung, faring, laring, tenggorokan. Itu dan penyakit lainnya yang bisa mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak. Terus ada penyakit lainnya itu seperti diare. Diare di sini kan diare itu kan sangat membuang banyak cairan ya, banyak yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Diare yang berkepanjangan akan mengalami lesu. Anak akan mengalami lesu, tidak bergairah dalam aktivitas apapun atau hal yang seharusnya menarik, jadi tidak menarik. Jadi jika anak mengalami diare yang berkepanjangan akan mengalami stres sehingga motorik kasar pada anak juga akan terganggu juga gitu. Untuk faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada pemberian ASI. Jadi ASI di sini juga sangat mempengaruhi untuk perkembangan fisik motorik kasar. Air susu ibu itu mengandung hampir semua zat yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh bayi atau anak. ASI juga mengandung antibodi untuk melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI akan berpengaruh positif pada kesehatan dan status gizi bayi. Pemberian ASI secara eksklusif mendukung pertumbuhan anak, meningkatkan perkembangan sel otak, perkembangan bahasa, dan perkembangan motorik anak, sehingga pemberian ASI secara eksklusif dapat mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk perkembangan motorik kasar bagi anak. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi adalah status gizi. Salah satu perkembangan anak yaitu status gizi, yaitu keadaan tubuh akibat makanan atau asupan yang dimakan dan penggunaan zat gizi. Dengan parameter yang dipakai adalah tinggi badan dan berat badan. Status gizi adalah salah satu indikator dalam menentukan kesehatan anak. Status gizi ini akan membantu perkembangan anak dalam hal apapun. Saya ambil contoh dalam hal fisik motorik ya. Penelitian ada yang membuktikan bahwa status gizi yang baik di usia anak 1-3 tahun itu akan mempengaruhi fisik motorik yang baik pula dibandingkan anak yang memiliki status gizi yang buruk di usia 1-3 tahun pertamanya. Jadi untuk status gizi ini seharusnya anak dapat mengembangkan perkembangan secara optimal dengan asupan-asupan yang diberikan oleh orang tua pada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan perkembangan fisik motorik kasar pada anak usia dini. Motorik kasar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan seluruh bagian tubuh serta otot-otot besar di dalamnya. Butuh tenaga yang cukup banyak untuk untuk melakukan kegiatan perkembangan fisik ini ya. Jadi untuk meningkatkannya itu perlu juga latihan agar seringnya dilatih. Perkembangan kasar pada anak ini akan berkembang secara optimal dan juga maksimal. Menurut Permendikbud 146 tentang kurikulum 13 PAUD pasal 6 mengenai pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun, yaitu 1. Melakukan berbagai kegiatan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Jadi anak bisa melakukan kegiatan yang terkoordinasi, adanya keseimbangan. Contohnya apa sih? Contohnya hula hoop.
Jadi di sana juga lincah, anak juga lincah, terkontrol juga, seimbang juga. Jadi kan lingkarannya tidak akan jatuh gitu. Terus yang kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, tangan, kepala dalam menirukan gerakan. Jadi contoh permainannya tuh atau contoh kegiatan yang bisa dilakukan itu kayak senam, menari atau joget-joget seperti itu. Terus yang ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. Permainan fisik dengan aturan, contohnya sepak bola, bola voli, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi contoh kegiatannya adalah menangkap bola, melempar bola. Jadi tangannya itu bisa tepat pada sasaran. Ini latihan untuk tepat pada sasaran juga. Terus selain mengacu pada Permendikbud, kita juga bisa melatih perkembangan fisik motorik anak ini dengan dengan berdiri dengan satu kaki paling tidak 10 menit agar melatih keseimbangan anak. Itu adalah hal yang paling dasar, latihan yang paling dasar sih, yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun, di mana saja, kapan saja. Terus ada kegiatan apa lagi ya, berdiri di atas papan keseimbangan gitu ya. Terus ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita sebagai calon guru atau orang tua untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik kasar pada anak. Terima kasih.